Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nimbrung dan kemarin debat antara Gus Fahru Rozi dengan Gus Imad atau Kiai Fahru Rozi dengan Kiai Imad. Saya ingin menyampaikan pendapat mungkin saya agak berpihak ke Kiai Imad karena memang dari awal memang saya berpihak. Jadi Gus Fahru Rozi itu elit NU lah. Beliau tidak tahu di lapangan seperti apa, dia tidak pernah merasakan betapa orang-orang NU kelas bawah seperti saya itu sangat kecewa, sangat miris dengan tindakan perilaku yang dilakukan oleh kaum Pahlawi. Mungkin Gus Fahru Rozi juga lupa ketika Gus Dur dibuta-butakan bukan hanya matanya tapi hatinya juga buta saat aksi kemanusiaan di Monas, di mana banyak kiai seperti Kiai Maman Abdurrahman, koleganya Gus Dur, Ibu Sinta Nuria, terus Ratna Sarumpait, dan mungkin pegiat-pegiat kemanusiaan yang lainnya yang jadi korban keganasan orang-orang FPI pada waktu Munarman, Habib Bahar. Tapi ketika kerusuhan itu terjadi, insiden itu terjadi pada era SBY, Habib Rizik diwawancarai TV One, apa yang dikatakan yang saya ingat sampai sekarang, Gus Dur itu bukan hanya buta matanya tapi buta hatinya. Itu dulu pada saat SBY, pada saat pemilu 2014 hingga 2019 hingga 20 itu kan luar biasa. Pak Lawi menguasai FPI, Pak Lawi menguasai organisasi yang merongrong eksistensi negara saat bergabung dengan HTI, saat didukung oleh PKS. Itu luar biasa. Itu di tataran politik apalagi kalau kita telisik lagi kita lihat, kita searching di media sosial khususnya di YouTube, luar biasa perilaku, tingkah laku, ucapan dari kaum Pahlawi itu yang bukan hanya menyakiti orang-orang NU, tetapi ajaran-ajaran atau doktrin yang disampaikan mereka semua bukan hanya mendiskreditkan orang-orang NU, kiai-kiai NU, tapi setelah kita tahu polemik nasab ini membuka mata semua orang-orang NU bahwa doktrin-doktrin mereka tidak sesuai dengan agama, bukan hanya tidak sesuai dengan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, tapi kita tahulah bagaimana mereka mendoktrin. Mungkin Kiai Fahru Rozi juga lupa bagaimana Habib Bahar, Habib yang lainnya. Kalau orang kiai-kiai NU di Indonesia ini tidak ada Pahlawi, mereka masih menyembah pohon. Pahlawi ini lupa bahwa yang menyebarkan Islam itu bukan dari kalangan mereka, tapi dari Al-Ashraf Ula. Pahlawi itu Al-Ashraf Ashaniyah, di mana mereka dibawa oleh Belanda. Ini yang saya ketahui dari berbagai sumber yang beredar di media sosial, saudara. Jadi luar biasa. Belum lagi yang tawir, belum lagi yang caci maki, belum lagi ini lupa. Jadi kemarin emosional sekali Bapak Kiai Fahru Rozi. Mungkin saya juga pernah berdebat di tongkrongan warung kopi dengan orang-orang NU yang minimal masih husnudon dengan mereka kaum Pahlawi. Ternyata ketika mereka tidak terima, ternyata dia punya guru dari Pahlawi. Saya tidak menafikan kesalehan atau kaum Pahlawi yang masih banyak lebih lurus.
Tetapi kita juga jangan membuka mata dengan kecongkakan, kesombongan, dan kemunafikan kaum Pahlawi. Mereka hidup di Indonesia itu sebenarnya kita sudah tahulah, itu adalah doktrin atau misi dari kolonialis Belanda selama ratusan tahun dan sampai sekarang masih bertahan. Jadi kalau untuk debat kemarin ya kita lihat bahwa itu adalah debat kusir. Bagaimana Kiai Fahru Razi ketawa-ketawa, merasa atau menganggap Kiai Imad itu bukan lawan dia, merasa bahwa dirinya lebih tahu akar permasalahannya. Tetapi apa yang disampaikan Kiai Fahru Razi itu tidak menunjukkan bagaimana dia seorang pengurus PBNU yang harusnya lebih bijak. Kita tahu dalam perdebatan kemarin dia secara implisit mengatakan bahwa akan secepatnya atau di pertimbangan dia mengatakan dengan terpaksa sampaikan bahwa Kiai Imad akan dipecat dari kepengurusan NU. Jadi itu singkat dulu, banyak sekali reaksi dari Kiai Fahru Razi yang sangat emosional. Maklumlah dia orang elit, jadi nggak tahu bagaimana ini saatnya orang-orang pribumi melawan hegemoni mereka agar jangan sampai pribumi ini dijadikan kelas 2, kelas bawah, atau dijadikan budak mereka. Orang NU tidak sampai kiamat tidak akan pernah sedikit pun tak akan pernah luntur cintanya kepada Nabi, keluarga Nabi, dzurriyyatihi wa furu'ihi sampai ila yaumil qiyamah. Pertanyaannya atau persoalannya, sampai sekarang orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, yang selalu menghegemoni umat, mengkapitalisasi umat, hanya keturunan Nabi yang dari golongan kaum Pahlawi. Selain kaum Pahlawi, mereka lebih tawadu, lebih sejuk, lebih menutup diri. Tapi beda dengan kaum Pahlawi. Dan ini menjadi tanda tanya besar, sehingga muncul penelitian oleh sebagian ilmuwan, itu bukan tesis dari Kiai Imad, tapi okelah itu makalah dari Kiai Imad. Sehingga muncul lagi tes DNA, muncul lagi perilaku mereka yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Lepas dari banyak sekali Habib juga yang Habib dari kaum Pahlawi atau memang Habib dari kaum Pahlawi itu banyak yang soleh. Ini no edit. Jadi baik Habib Lutfi, Habib Jindan dan sebagainya, lepas dia keturunan Nabi atau bukan, tetap kita hormati. Kalaupun Pahlawi rungkad, mereka yang rungkad dari keturunan Nabi, mereka yang soleh tetap kita hormati. Mereka yang berilmu, yang alim, yang alamah, tetap kita hormati. Mau Habib Lutfi, Habib Jindan atau Habib yang lainnya. Jadi kemungkinan besar mereka pribumi atau orang-orang NU yang tidak terima dengan penelitian kecil Kiai Imad itu merasa terhina ketika Kiai Imad dan kelompoknya mengatakan bahwa Pahlawi rungkad bukan keturunan Nabi. Tapi menurut pendapat saya pribadi, mau keturunan Nabi atau bukan tidak masalah. Kalau memang soleh, kalau memang berilmu, tetap kita hormati. Jangankan kepada kaum Pahlawi, kepada anak petani, anak becak, terus di pesantren, alim, alamah, tetap kita hormati. Karena mereka adalah sejatinya alim, adalah warasatul anbiya. Jamannya ulama. Al-ulama warasatul anbiya, kalau mufradnya alim. Jadi walaupun anaknya becak, tetap kalau alim, mereka adalah warisul anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf kalau ada kekeliruan.